Nama saya Sarli Margareta Effendi dengan NIM 2522287 kelas petik 1H. Materi pertama saya akan membahas konsep dasar algoritma. Jadi apa itu algoritma? Bagaimana akan algoritma itu dikatakan baik dan benar? Sebenarnya, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu tidak lepas dari yang namanya algoritma. Kita mau makan menggunakan algoritma, mau belajar menggunakan algoritma, mau jalan-jalan menggunakan algoritma. Semuanya tidak akan lepas dari algoritma. Sebagai contoh, misalnya secangkir kopi panas. Kalau kita diminta membuat secangkir kopi panas yang rasanya manis, kira-kira apa yang kita lakukan? Tentunya yang pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian kita harus menyiapkan peralatannya. Dan yang ketiga, kalau sudah lengkap, kita proses bahan-bahan tadi sampai menjadi secangkir kopi panas yang rasanya manis. Seperti itu. Kalau sudah kita dapatkan konsep berpikir logisnya, maka kita lakukan. Kemudian yang pertama, kira-kira bahan apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama harus mempunyai bubuk kopinya. Kemudian yang kedua, kalau kita kopinya manis, kita harus punya gula. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin kopinya disajikan dalam kondisi panas, maka kita harus menyiapkan air panas. Kemudian bahan-bahannya apa yang diperlukan? Yang pertama, 1 buah cangkir. Yang kedua, sebuah sendok. Kalau sudah lengkap, baru kita proses bahan-bahan tadi dengan alat-alat yang sudah kita siapkan. Caranya gimana? Yang pertama, cangkir dan sendok kita siapkan. Setelah itu, kita ambil 1 sendok bubuk kopi, kita masukkan ke dalam cangkir. Setelah itu, ambil 1 sendok gula dan kemudian kita masukkan ke dalam cangkir. Berikutnya, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Nah, selesai. Langkah berikutnya, kita aduk-aduk sampai rata, sampai semuanya berlarut jadi satu. Nah, sudah selesai. Secangkir kopi panas siap kita hidangkan. Nah, untuk konsep dasar algoritma ini merupakan materi dasar yang harus dipahami. Apabila kita belajar mengenai dunia digital, semuanya kita harus mengetahui dulu apa itu logika dan algoritma. Logika, mungkin semua orang sudah pernah mendengar kata logika ataupun pernah mengucapkannya. Sebenarnya, apa itu logika? Jadi, logika adalah cara seseorang dalam berpikir yang memiliki alasan dan hubungan yang rasional, serta dapat dimengerti walaupun belum tentu apa yang dilakukannya disetujui sebagai sesuatu yang benar atau salah. Berikutnya adalah algoritma. Nah, algoritma ini merupakan cara dan urutan langkah atau tahapan yang logis yang diatur secara sistematis. Nah, seluruh rangkaian kegiatan tadi sudah bisa disebut sebuah algoritma. Dimulainya menyiapkan alat, menyiapkan bahan, kemudian melakukan proses. Sampai keluar hasilnya itu sudah bisa dikatakan sebagai algoritma. Jadi, kalau kita diminta mendefinisikan apa itu algoritma, kira-kira seperti apa? Algoritma dapat diartikan urutan dari semua langkah yang disusun secara logis dan dapat digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan. Poin besarnya ada 3, yaitu berurutan, logis, dan dapat mencapai tujuan. Jadi kalau kita ambil poin besarnya, sebuah algoritma baru dikatakan benar harus berurutan langkah-langkahnya. Sebagai contoh, kita ingin mengisi sebuah cangkir dengan air. Langkah yang pertama, siapkan cangkir, baru kemudian tuangkan airnya. Jangan dibalik, karena kalau dibalik, tuangkan air dulu, baru siapkan cangkir. Ini kalau kita lihat aktivitasnya, tidak ada yang dirubah aktivitasnya, hanya urutannya dibalik. Walaupun aktivitasnya sama, tapi urutannya dirubah, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau urutannya yang pertama cangkirnya akan terisi air, tapi kalau yang kedua airnya malah akan tumpah. Bedakan jadi sekali lagi aktivitas sama tapi urutan berbeda, itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, makanya poin pertama berurutan, kemudian yang kedua langkahnya harus logis. Contohnya, kita ingin membuat kopi yang rasanya manis, maka secara logika yang dicampurkan dalam kopi itu adalah gula, bukan yang lainnya. Kalau kita masukkan garam, sama-sama bisa larut.
itu tidak logis. Ingin hasilnya manis, tapi yang dimasukkan garam itu nggak masuk logika. Yang ketiga, semua algoritma baru akan dikatakan sebagai algoritma yang benar kalau tujuan yang diinginkan tercapai. Saat kita ingin membuat secangkir kopi panas yang manis rasanya, maka seluruh aktivitas atau seluruh langkah yang dilakukan algoritma itu harus mengarah ke sana. Kalau hasilnya akhirnya bukan secangkir kopi yang manis rasanya, maka algoritma itu salah. Jika kalau seluruh langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma itu menghasilkan secangkir kopi yang manis hasilnya, maka algoritma ini barulah dikatakan benar. Menurut Donald, kriteria sebuah algoritma harus mempunyai 5 ciri atau kriteria penting, yaitu yang pertama, input. Algoritma memiliki 0 atau lebih input atau masukan. Masukan ialah besaran yang diberikan kepada algoritma untuk diproses. Contoh pada algoritma menghitung luas segitiga, alas dan tinggi merupakan masukannya. Yang kedua adalah output. Output harus dihasilkan oleh algoritma karena akan menjadi sia-sia apabila tidak menghasilkan keluaran atau output sama sekali. Karena algoritma disusun dengan tujuan untuk menghasilkan suatu hasil atau keluaran. Keluaran dapat berupa pesan atau besaran yang memiliki hubungan dengan input atau masukan. Yang ketiga adalah finiteness. Suatu proses akan berhenti apabila hasil yang diharapkan sudah tercapai. Begitu juga dengan algoritma, harus memiliki titik akhir setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang keempat adalah definiteness. Algoritma yang dibuat tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu, agar setiap langkah yang dijalankan tidak menimbulkan multitafsir. Yang terakhir adalah effectiveness. Sebuah algoritma sebisa mungkin harus dibuat efektif, karena setiap proses dalam algoritma harus memastikan tidak ada proses yang sia-sia. Seperti contohnya, kita tidak perlu menambahkan garam ke dalam air laut untuk mendapatkan rasa asin dari air laut. Proses ini merupakan proses yang sia-sia. Selanjutnya adalah struktur algoritma. Algoritma secara umum memiliki 3 struktur dasar. Yang pertama adalah perulangan atau disebut dengan looping. Pada kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang, seperti makan, minum, mencuci, dan lain-lainnya, di mana pekerjaan itu akan kita lakukan sampai batas tertentu sehingga proses tersebut dihentikan. Yang kedua adalah percabangan. Nah, percabangan ini merupakan proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Hal ini terjadi karena pada suatu algoritma bisa terjadi keadaan yang tidak pada semestinya, sehingga kita diminta untuk menentukan proses apa yang akan dilakukan selanjutnya apabila keadaan tersebut terjadi. Misalnya, ketika kita berangkat kuliah, kemudian terjadi kondisi cuaca, contoh hujan, maka kita akan diminta untuk memilih proses selanjutnya, pesan taksi, atau menggunakan payung, atau tidak jadi berangkat. Di sini terjadi percabangan, di mana kita harus memilih proses selanjutnya. Yang ketiga adalah terurut. Nah, terurut ini pula merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma tidak terjadi perulangan ataupun percabangan, sehingga proses tersebut berjalan dari awal sampai akhir. Ada 2 hal yang penting ketika kita membuat program aplikasi. Yang pertama adalah algoritma, dan yang kedua adalah struktur data. Kedua hal ini menjadi penting karena tidak dapat menghasilkan program yang baik, namun dengan memilih struktur data yang buruk, demikian pula sebaliknya. Bagaimana menyusun algoritma yang baik? Nah, untuk membuat algoritma yang baik, kita harus benar-benar memahami dari prosesnya dan mengidentifikasi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Materi selanjutnya adalah algoritma. Dalam pemrograman, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Selanjutnya adalah jenis bahasa pemrograman. Jenis-jenis bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini
merupakan bahasa yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa penerjemah. Tetapi bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia. Yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi daripada bahasa tingkat rendah, karena bahasa tingkat tinggi ini lebih dekat penggunaannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun, bahasa ini memerlukan kompiler. Kompiler ini adalah perangkat yang lunak yang digunakan untuk mengubah kode pemrograman menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas PHP. PHP sebagai salah satu contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi. PHP merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang saat ini populer digunakan untuk mendevelop website. PHP, C++ memiliki kesamaan karena merupakan bahasa yang serumpun bahasa C. PHP diperkenalkan pada tahun 1994. Perkembangan PHP ini jadi sangat masif dengan terbukti sudah lebih dari 50 situs yang menggunakan PHP dalam waktu kurang dari 3 tahun. Hingga 2018, PHP telah memasuki versi PHP ke-7. Kelebihan bahasa PHP ini adalah tidak berbayar, PHP mudah dipelajari, support terhadap semua basis data. PHP dapat dijalankan di semua platform seperti Linux, Windows, dan macOS. Pseudocode. Pseudocode adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tertentu. Contohnya, seperti algoritma menghitung luas persegi. Yang pertama, masukkan nilai panjang atau input panjang dengan kode P. Yang kedua, memasukkan nilai lebar atau input lebar dengan kode L. Yang ketiga adalah menentukan rumus. Menghitung luas persegi, rumusnya adalah panjang kali lebar atau luas P kali L. Yang ketiga, tentukan rumus menghitung luas persegi. Rumusnya adalah panjang kali lebar atau disebutnya luas sama dengan panjang P kali L. Yang keempat adalah melakukan perhitungan atau hitung luas. Dan yang terakhir adalah menampilkan hasil. Selanjutnya saya membahas flowchart. Flowchart adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Fungsi flowchart yang pertama ialah memastikan bahwa program dapat memiliki alurnya sendiri. Yang kedua, melihat keseluruhan pada program. Yang ketiga, melihat proses dari suatu program yang dijalankan. Yang keempat adalah pedoman dalam menyusun dan mengembangkan aplikasi. Secara umum, flowchart terbagi menjadi dua macam, yaitu flowchart sistem dan flowchart program. Flowchart sistem adalah penggambaran sistem perangkat komputer berbentuk diagram yang menggambarkan keterhubungan antara masing-masing perangkat. Contoh simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkannya adalah yang pertama, input-output. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perangkat masukan seperti keyboard, mouse, scanner, dan perangkatan keluaran seperti monitor, printer, CD, DVD, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah manual input. Simbol ini untuk menggambarkan inputan data secara manual online keyboard. Yang ketiga adalah proses. Simbol ini menggambarkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Dan yang keempat adalah penyimpanan file. Simbol ini menggambarkan struct atau online. Struct ini berfungsi untuk menggambarkan inputan data yang berasal dari disk atau menyimpan data ke disk. Yang kelima adalah magnetic disk. Selanjutnya adalah flowchart program. Flowchart program adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Contoh simbolnya yang pertama adalah terminal. Terminal untuk menggambarkan awal dan akhir suatu algoritma. Yang kedua, preparatian simbol. Ini digunakan memberi nilai awal pada suatu variabel. Dan yang ketiga adalah processing untuk menunjukkan pengolahan secara aritmatika terhadap data yang dimasukkan. Yang keempat adalah input atau output.
Simbol ini untuk menggambarkan operasi percabangan pada sebuah logika. Dan yang kelima adalah decision. Simbol ini untuk menggambarkan operasi percabangan. Dan yang keenam, predefine. Proses untuk menggambarkan subprogram dikenal dengan istilah fungsi atau prosedur. Yang ketujuh adalah konektor. Digunakan untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang sama. Dan yang kedelapan adalah object. Konektor untuk menghubungkan flowchart pada hal yang berbeda. Dan yang terakhir adalah arrow. Arrow ini menggambarkan arah atau alur proses simbol. Simbol ini berbentuk anak panah atau busur. Materi selanjutnya ialah variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data adalah merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan ketika kita belajar sebuah bahasa pemrograman. Akan tetapi, variabel dan tipe data memiliki kemiripan. Apa itu variabel dan apa itu tipe data? Variabel merupakan simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan. Jenis yang pertama variabel lokal ialah variabel yang dideklarasikan di dalam konfon statement dari function loop atau pencabangan. Variabel tersebut hanya bisa digunakan di dalam function atau di antara tanda kurung kurawal yang mengelilinginya. Yang kedua adalah variabel global, yaitu variabel yang dideklarasikan di luar function. Variabel ini bisa digunakan semua function di dalam satu file. Deklarasinya sebaliknya di atas function main. Yang ketiga adalah variabel statik, yaitu adalah jenis variabel yang mempertahankan nilainya pada setiap panggilan fungsi. Selanjutnya adalah jenis dari tipe data, yaitu yang pertama, tipe sederhana. Tipe sederhana ini adalah tipe yang mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Yang kedua adalah tipe terstruktur. Tipe ini adalah tipe data yang dapat digunakan untuk menampung dari lebih satu tipe data dalam variabel sehingga mudah saling berhubungan dan dapat disusun dalam satu struktur. Tipe data terstruktur terdiri atas array, record, set, dan file. Tipe data sederhana sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kelompok numerik. Kelompok numerik ini terbagi menjadi 2, yaitu integral merupakan tipe data yang menumpang bilangan bulat dan real yang merupakan tipe data yang menumpang bilangan pecahan. Yang pertama adalah integral. Integral merupakan jenis tipe data. Beberapa tipe data yang dimasukkan untuk memberikan batasan pada penggunaan memori. Yang kedua adalah real. Tipe data real merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Dan yang kedua adalah kelompok card atau disebut dengan karakter. Karakter adalah tipe data yang harus menyimpan satu karakter atau sama hanya yang menggunakan tempat 1 byte. Yang ketiga adalah kelompok boolean. Tipe data kelompok boolean ini merupakan tipe data logika di mana tipe data ini hanya menyimpan benar, true, atau salah, false, yang dapat disimbolkan pada pula dengan angka 0 atau false dan 1 true. Yang kedua adalah tipe terstruktur. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.